Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Selamat pagi Prabu dan Mataji semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sloka ketiga dari siksa neraka, ya. Karena ini adalah fondasi kita dalam keseluruhan Krishna, ya, yaitu bagaimana kita bersikap agar kita bisa selalu mengucapkan nama suci Tuhan. Kirtanya sadahari, artinya supaya terus menerus, ya, kita bisa mengucapkan nama suci Tuhan, ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Chaitanya Mahaprabhu, ya, bahkan para Acharya mengatakan ini harus kita jadikan seperti kalung di leher kita, ya, seperti kuntimala, ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan diri kita, ya, lebih rendah dari rumput di jalan, seperti itu, dengan kaki sini. Tara Dewa Sesna bertoleransi seperti sebatang pohon, kemudian selalu siap untuk memberikan penghormatan kepada semuanya, dan tanpa kita menuntut penghormatan untuk diri kita, ya. Jadi jika kita sungguh-sungguh menjadi rendah hati, menjadi submisif, ya, artinya rendah hati, kemudian patuh, ya, dan selalu berlindung dan berdoa pada kaki para guru rohaninya Sri Guru Goranga, maka atas karunia beliau, ya, kita bisa terus-menerus mengucapkan nama suci. Ketika pengucapan nama suci kita dengan sikap kerendahan hati ini menjadi semakin murni, maka kita akan mendapatkan Krishna Prema, ya, artinya cinta kasih rohani Krishna. Dengan mendapatkan cinta kasih rohani Krishna ini, sama dengan kita sudah mendapatkan Krishna, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Kenapa kita tidak bisa toleransi? Kita ulang lagi dari sini lagi, ya. Why we are intolerant? The reason is that we are desires other than, ya. Kenapa kita tidak bisa saling bertoleransi, ya? Jadi kita tidak bisa saling bertoleransi satu sama lain karena kita memiliki keinginan yang lain selain Krishna, ataupun selain pelayanan bakti untuk Krishna. Jika kita, ya, if we remain tolerant, then we shall not be able to do Hari Bhajan. Jika kita masih tetap tidak bisa intoleran, artinya tidak bisa bertoleransi satu sama lain, maka kita tidak bisa melakukan Krishna Bhajan ataupun Hari Kirtan. Therefore, if we engage in Hari Kirtan, it will help us to develop tolerance. Tapi jika kita terus melakukan Hari Bhajan ini, maka kita akan dapat mengembangkan sikap toleransi. And if we are not tolerant, then how can we get benefit of chanting holy name? Dan juga sebaliknya, kalau kita tidak bisa saling bertoleransi, bagaimana kita dapat mendapatkan hasil daripada mengucapkan nama suci itu? We came to this earthly planet in the age of Kali, so we should try to chant the holy name. Dan sekarang kita sudah dilahirkan sebagai manusia dan juga sudah menjadi penyembah, ya, malangnya kita sedang berada di dalam Kali Yuga, ya. Karena itu Yuga Dharma untuk Kali Yuga ini sudah ditetapkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, hanyalah dengan apa? Dengan mengucapkan mantra Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Beberapa orang berpikir, banyak hal yang terjadi pada zaman periode ini. Some people berpikir, so many things are happening in this age. I'm suffering a lot. Cannot tolerate anymore. Jadi beberapa orang mengatakan, banyak yang terjadi pada zaman Kaliuga ini. Saya begitu menderita, sudah sangat menderita sekali di sini. Bagaimana mungkin saya bisa mentolerir semua ini lagi? Let me give up my life. Karena itu mereka berpandang pendek, sudah tidak bisa mentolerir penderitaan, hutang dan sebagainya. Ya, kalau begitu saya lebih baik bunuh diri saja seperti itu. Commit suicide. But there is no need to run away, to hang, or to kill ourselves. Sesungguhnya, walaupun Kaliuga ini begitu merosot, begitu jatuh, begitu penuh penderitaan, sebenarnya kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Bunuh diri ataupun menggantung diri seperti itu. Apa untungnya gitu? Mungkin dalam hidup ini kita mengakhiri penderitaan, tapi dalam kehidupan berikutnya, orang yang bunuh diri itu dia tidak akan mendapatkan badan materi lagi. Dia akan menjadi hantu seperti itu. Karena atas karunia Tuhan, kita sudah diberikan badan manusia ini. Tapi ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka Krishna mengambilnya dan kita tidak diberikan badan sebagai manusia lagi. Mungkin menjadi hantu gitu. Kan lebih baik, lebih menderita lagi kalau orang jadi hantu kan. Karena dia sang roh itu masih mempunyai keinginan dan dibungkus oleh badan halus, pikiran, ego dan kecerdasan, dan masih ada keinginan untuk menikmati, tapi tidak punya badan untuk menikmati. Karena itu kadang-kadang hantu itu masuk ke dalam badan-badan tertentu untuk bisa menikmati seperti itu. Apakah mau menjadi roh gentayangan? Itu di sini jangan lari dari kenyataan dan jangan bunuh diri maksudnya. But there is no need to run. Just chant Harinam, the holy name, Hare Krishna Mahamantra. Hanya walaupun kita menderita dalam kesulitan apapun seperti itu, hanya ucapkan Mahamantra Hare Krishna. Lakukan bagian seperti itu. Ketika kita tulus mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, bagian, melakukan pelayanan dan sebagainya, akhirnya Krishna akan mengambil semua tanggung jawab untuk kita. We are instructed to tolerate. Kita diajarkan, diperintahkan oleh guru kita untuk bertoleransi. But does it mean that we should tolerate if someone become envious toward Guru, Vaishnava and Krishna? Apakah kita akan tetap bertoleransi kalau orang menghina guru ataupun Vaishnava ataupun Krishna seperti itu? Suppose one devotee is behaving in a rude way with another devotee. Sebagai contohnya, mungkin ada seorang penyembah yang bertindak kasar kepada penyembah lainnya seperti itu. At that time, may think, how can we chastise him? Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, mungkin kita berpikir, bagaimana saya memarahi orang yang demikian seperti itu. He is a Vaishnava, our God brother, we have to keep quiet. Dia adalah Vaishnava, dia adalah saudara kita, yang lebih baik kita diam saja seperti itu. Therefore it is said, Silanautam Dastakur dalam Prema Bhakti Chandrika, Kroda Bhakta Dvesi Jani, we should show anger to those who are envious to Guru, Vaishnava and Krishna. Jadi kita boleh menunjukkan kemarahan kita kepada orang yang iri kepada Guru, kepada Vaishnava, kepada Krishna. Seperti apa yang dilakukan oleh Hanumanji was doing.
ya, in Alengka, ya. Jadi karena ya, he showed his anger toward the demon in Wangga and finally burned the golden city. Ya. Jadi beliau menunjukkan kemarahannya kepada para raksasa di Alengka, dan akhirnya ya, Hanuman membakar kota Alengka itu. Seperti itu. Jadi karena Rawana itu menunjukkan kecongkakan mengambil ya ibu Sita seperti itu kan. Another Brahman will say it is really Vaishnava behavior that Hanumanji has burned the Lanka city. Mungkin orang-orang para karmi yang tidak mengerti hal yang tatwa yang sebenarnya, mungkin orang berpikir apakah itu tingkah laku seorang Vaishnava, dia membakar kota Alengka seperti itu, ya. When someone attack the Guru Vaishnava, we should not just escape by saying. Ketika ada orang yang menyerang guru kita, menghina guru kita, ataupun Vaishnava, ataupun Krishna, ya, kita tidak boleh lari ataupun menghina dan mengatakan, oh, everything is happening by the sweet will of Lord Krishna. Dan kemudian kita mengatakan, oh, apapun yang terjadi itu adalah keinginan Sri Krishna. Segala sesuatu adalah Krishna yang mengatur. Gitu. Ya. Kita sering sekarang mendengar di kalangan para penyembah itu berdalih, apapun yang terjadi itu adalah susunan Krishna, seperti itu kan. Ya. Jadi di sini Guru Maharaj mengatakan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan seperti itu. Ya. One who has envy gradually develop hatredness toward others. Jadi orang yang iri hati, maka dia akan mengembangkan ya permusuhan ataupun kebencian pada orang lain. Yeah. He always minimize others and cannot understand the meaning of the word Trinadapi Suncena and Amanina Madadena. Jadi orang-orang yang iri seperti ini, ya selalu dia merendahkan orang lain, ya ataupun merendahkan penyembah lainnya. Karena itu dia tidak dapat memahami, ya, arti ataupun makna dari kata Trinadapi Sunicena dan Mananena Madanena. Ya. Those who are full of envy cannot understand this sloka. Jadi orang yang penuh dengan rasa iri tidak dapat mengerti sloka ini. And without understanding this sloka, how can one become a Vaishnava or a devotee? Jika kita tidak mampu memahami sloka ketiga dari Siksastaka ini, bagaimana kita menjadi penyembah? Bagaimana kita menjadi Vaishnava? Ya. As long as one has any type of pride, ya, he is unable to become Trinadapi Sunica. Jadi sepanjang orang masih memiliki sejenis kesombongan, keangkuhan tertentu, maka dia tidak akan mampu ya menjadi Trinadapi Sunica. Ya. And since he is not Trinadapi Sunica, how will he change our lineage? Dan karena dia tidak bisa menjadi Trinadapi Sunica, artinya lebih rendah dari rumput di jalan, bagaimana dia dapat mengucapkan nama suci? Ya. As our Gurudev said, only alphabet will come from the lip, not the real name. Jadi orang yang selalu iri hati, selalu memfitnah penyembah yang lainnya dan seperti itu, artinya dia iri hati. Orang yang iri hati tidak bisa mengerti sloka ini, khususnya Trinadapi Sunicena. Kalau tidak ada kerendahan hati, bagaimana orang mengucapkan nama suci? Ya. Mungkin dia berjapa, tapi japanya yang keluar itu bukan nama suci, ya. Karena nama suci tidak akan bisa berada pada diri orang yang penuh iri hati.
Jadi yang walaupun dia kelihatannya berjapa, tapi yang keluar hanya alfabet, ya, hanya abjad saja yang keluar, tidak ada Krishna di sana, itu dijelaskan. Ya, karena itu, ya, ucapan nama suci itu karena dia hanya merupakan alfabet saja. Jadi sebenarnya kita tidak mengucapkan nama suci, kan itu artinya. But one who become free from envy will be very humble and have all other good qualities. Tetapi jika orang menjadi terbebas dari rasa iri ini, ya, maka dia akan menjadi sangat humble, sangat penuh hati, sangat rendah hati, dan akan segera memiliki segala sifat-sifat yang baik. Segala kualitas-kualitas yang baik akan muncul dengan sendirinya. Yeah. Such a person will not be proud and will never develop desire for name, fame, and adoration. Jadi orang-orang seperti ini ataupun penyembah seperti ini, ya, tidak akan mengembangkan sikap bangga dan kesombongan yang palsu, ya. Dan tidak mengembangkan keinginan untuk mendapatkan nama baik ataupun kemasyhuran. Yeah, when he sees that others are happily serving Supreme Lord, a non-envious person also feel very happy. Jadi ketika penyembah melihat orang penyembah yang lain yang melakukan pelayanan dengan baik dan dia senang bahagia melakukan pelayanan itu, maka kita mestinya juga bahagia melihat penyembah bahagia melakukan pelayanan. Ya, seperti ketika kita langsung dengan penuh semangat, yang lainnya menari menyanyi dengan semangat, maka kita ya semestinya juga paling tidak berbahagia ataupun senang melihat penyembah menari. Kalau kita tidak bisa menari, ya, atau kita bisa ikut dalam menari bersama penyembah kita, bersama penyembah seperti itu. Tapi kadang-kadang orang yang iri hati menganggap orang menari dalam kita itu sebagai, ya, bukan sebagai sebagai pelayanan bakti, gitu kan? Ya, dianggap sebagai suatu show saja seperti itu. Ya. Oh, he served Krishna nicely. I should learn from him. Oh, penyembah ini, Prabu atau Mataji ini melayani Krishna dengan baik sekali. Karena itu dia kelihatan sangat bahagia, sangat senang seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya juga bisa melakukan pelayanan dengan baik dan saya bisa berbahagia? Maksudnya kita berpikir seperti itu, ya. And if he sees someone is unable to serve Krishna, yeah, he will feel sad and pain. Tapi kalau kita melihat penyembah tidak mampu, ataupun ada Mataji ataupun Prabu tidak mampu melakukan pelayanan kepada Krishna, ya, maka kita juga hendaknya sedang kasihan sekali. Kenapa Mataji ataupun Prabu ini tidak bisa melakukan pelayanan lagi seperti itu? Ya, mestinya kita dengan cara seperti itu menunjukkan simpati. Kita mestinya datangi penyembah yang kurang semangat dan sebagainya. Mungkin ada suatu hal yang terjadi ataupun memiliki masalah seperti itu, ya. Dan di sini kan komunitas tidak terlalu besar, ya. Ya, lain kalau seperti di Radharensi sudah menjadi ratusan perempuan di sana itu. Jadi kadang-kadang sulit kita mendeteksi ataupun melihat siapa yang sering datang, siapa yang sudah sekian lama tidak pernah datang dan sebagainya seperti itu, ya. Jadi kalau ada penyembah di antara kita ini sudah lama tidak muncul, tidak datang, tidak ikut kita dan sebagainya, ya, mestinya para leader ataupun para penyembah yang lebih senior mendekati penyembah itu dan yang bertanya apa yang terjadi, ya,
kalau ada masalah apa dan sebagainya, kita hendaknya membantu untuk memecahkannya supaya mereka bisa bersemangat lagi di dalam bakti seperti itu. Karena hanya ketika kita selalu bersemangat dalam bakti, ya, ini akan memecahkan segala permasalahan kita di dunia material ini. Tapi kalau kita pensiun dari jalan bakti ini, maka kita akan diperangkap lagi oleh maya seperti itu, ya. Karena itu inilah pentingnya kita memiliki masyarakat. Masyarakat artinya kita harus saling bantu, saling menolong seperti itu. Karena itu di sini dijelaskan, ya. And if we see someone is unable to serve Krishna, yeah, he will feel sad and think. Jika ada penyembah yang tidak mampu lagi melakukan pelayanan kepada Krishna, dia merasa sedih dan berpikir, I must go and help him to again become a good devotee. Jadi kita harus datang dan menolong orang itu supaya dia kembali lagi menjadi penyembah yang baik seperti itu. Ya. Ini adalah tugas pemimpin, tugas para penyembah yang lebih maju seperti itu. Jangan dibiarkan saudara kita tenggelam dalam urusannya sendiri ataupun dengan masalahnya sendiri seperti itu. Karena tidak setiap orang mampu mentolerir segala gangguan ataupun cobaan yang dihadapi. Ya. Karena ketika kita lemah, ya, maya menyerang kita dan akhirnya kita tidak berdaya seperti itu. Pada saat seperti itulah kita hendaknya datang dan menolong mereka seperti itu. Ya. Karena itu para sadhu guru Vaishnava mereka selalu berkeliling, ya, untuk mengajarkan, untuk menyemangatkan para penyembah agar tetap setia di dalam jalan kesedaran Krishna ini. Ya. Seperti kami ini sekarang diberikan tugas yang berat ini. Jadi mau tidak mau kita harus mengemban misi ini, memikul tanggung jawab ini untuk berkeliling, ya, untuk bertemu dengan Prabhu dan Mataji di berbagai tempat dan, ya, paling tidak kita bisa saling menolong seperti itu. Ketika kami melihat Prabhu dan Mataji semangat dalam bakti, kami menjadi semangat pula seperti itu. Ya. Jadi inilah tugas kita dalam masyarakat kita bersama untuk saling tolong menolong dan saling mendukung untuk kita bersama-sama maju dalam kesedaran Krishna ini. Matsara jiwa, non-envious person can give respect to one and all and serve the Brahmanas and Vaishnava. Jadi orang-orang ataupun ketika penyembah itu sudah terbebas sepenuhnya dari rasa iri, ya, mereka maka penyembah itu dapat, ya, akan mampu memberikan penghormatan kepada semuanya, ya, dan mampu juga melayani para Brahmana dan Vaishnava seperti itu. Jadi kalau kita tidak terbebas dari rasa iri ataupun hati kita penuh dengan rasa iri, bagaimana kita, ya, mau melayani? Karena orang itu menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling tinggi, ya. Bagaimana dia bisa melayani penyembah lainnya ataupun melayani Brahmana seperti itu, ya. Dan juga dia tidak akan mampu untuk memberikan penghormatan pada semuanya. He will chant holy name and always guard against the 10 offenses of Namapad. Jadi penyembah yang sudah terbebas dari rasa iri hati ini, ya, di sini jelaskan, ya, mereka mampu ketika kita sudah bebas dari, ya, rasa iri ini, kita mampu untuk menghormati semuanya, melayani semuanya seperti itu, ya. Dan dengan demikian kita mampu untuk mengucapkan nama suci dan bisa menjaga diri kita untuk tidak lagi melakukan 10 kesalahan, terutama nama aparat, karena 10 kesalahan yang setiap pagi kita hafalkan kan
Ini disebut sebagai nama aparat, kesalahan pada nama suci. Ya. Jadi kesalahan pada nama suci ini juga kesalahan pada para Vaishnava, kepada guru, ya, ataupun mempersamakan dewa dengan Tuhan seperti itu, ya, ataupun menganggap kitab suci seperti bukan hal yang patut kita hormati seperti itu, ya, ataupun menafsirkan nama suci, ataupun menggunakan nama suci ini untuk kepentingan material kita seperti itu, ya, ataupun mempersamakan pengucapan nama suci dengan yajna-yajna yang lain, ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari, ya. Jadi di sini dengan tegas dijelaskan, kalau kita menjadi bebas dari rasa iri, maka ya kita dapat menghormati yang lain, dapat melayani Brahmana dan Vaishnava, kita bisa terus-menerus mengucapkan nama suci, kita bisa menjaga diri kita dari kecenderungan berbuat salah ataupun nama aparat seperti itu, ya. Srila Prabhupada mengatakan, ya, Srila Prabhupada said, chant and be happy. Srila Prabhupada ini motto Srila Prabhupada, ya, berjapa dan berbahagia, ucapkan nama suci dan berbahagia. But if we go deep into it, we can see that chanting is not so easy. Jadi kalau kita berpikir secara mendalam ataupun berusaha untuk memahami secara mendalam hal ini, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya berjapa itu tidaklah begitu, ya, tidak mudah seperti itu, ya. Our Gurudev warns, this is not easy path. Jadi Gurudev selalu mengingatkan, ya, proses kesetaraan Krishna ini, walaupun sering dikatakan, ya, Prabhupada mengatakan chant and be happy, tapi sesungguhnya ini tidak jalan yang tidak begitu mudah seperti itu. Tapi kadang-kadang juga dijelaskan, ya, ini adalah sangat mudah, sangat gampang bagi orang yang tunduk hati, bagi orang yang sederhana. Tapi jalan ini akan menjadi sangat sulit bagi orang yang penuh kepalsuan seperti itu, ya. This is not easy path. You are working on the razor edge. Yeah, be careful, otherwise you will cut your legs. Yeah. Jadi di sini dijelaskan, Srila Gurudev selalu mengatakan ini kepada kami, ya, kesadaran Krishna ini sepertinya, ya, kita seperti berjalan di atas pisau silet, ya. Setiap saat kalau tergelincir sedikit kita akan terluka seperti itu, ya. Bahkan ketika kita, ya, mengundur kepala ataupun, ya, kumis dan sebagainya seperti itu, kita kan menggunakan pisau silet, kan, ya. Kalau kita tidak hati-hati, salah sedikit kita terluka seperti itu, ya. Di sini juga jelaskan seperti itu. Chanting on day by leaf will not give us much benefit. Kalau japa kita hanya hiasan bibir saja seperti itu, tidak akan memberikan manfaat apapun pada diri kita, ya. Tidak akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. We should chant from the heart. Karena itu kita hendaknya berjapa dengan serius, artinya yang berjapa dengan hati kita. Yes, if you always chant Hare Krishna, Kirtaniya Sadahari, you will remember Krishna's name and become happy. Ya, karena itu ketika kita mengucapkan nama suci Muhammad Hare Krishna, ya, Kirtaniya Sadahari, maka kita semestinya mampu untuk mengingat Krishna, ya, ataupun mengingat nama suci Krishna, dan dengan demikian kita akan berbahagia ataupun senang. But how should we chant? Tapi bagaimana caranya kita berjapa sekarang? Ya, Mahaprabhu's instruction is Vedanta Api Sunecena Tauriva Saismuna
amanina mana dena. Be more tolerant than a blade of grass. Be tolerant like a tree. Don't demand respect from anyone and give respect to one and all. Jadi inilah yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, jadikanlah dirimu lebih rendah dari sehelai rumput di jalan. Jadikan dirimu lebih toleransi dari sebatang pohon. Ya. Dan selalu siap untuk memberikan penghormatan tanpa kita menuntut penghormatan untuk diri kita. Then you will be qualified to chant Hare Krishna. Kalau kita mengikuti semuanya ini, maka baru kita akan mampu mengucapkan mantra Hare Krishna dengan baik, dan baru kita akan sungguh-sungguh merasa berbahagia. Ya. Tapi kita juga melihat kita sudah puluhan tahun berjapa, nungguin masih sedih gitu. Ya. Ya. Murung, pucat begitu. Ya, tidak berbahagia. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya. Karena itu kita harus selalu melihat pada diri kita, apa yang salahnya, apa yang kurang seperti itu. Ya, pasti ada sesuatu yang kurang kan, kalau kita tidak bahagia. Ya. Krishnadas Kaviraj Goswami is requesting everyone. Karena itu Srila Krishnadas Kaviraj Goswami memohon kepada setiap orang. Ya. Urdhva bahu karikaham Suna sarva loka Nama sutre gandhitara Kanti esloka. Chaitanya Charitamrita Adilila bab 17 sloka 32. Ya. Raising my hand, I declare. Jadi, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami mengatakan dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, dan saya menyatakan, everyone please hear me. Oh, Prabu dan Mataji semua, tolong dengarkanlah kami. Sitting this and string this verse on the thread of the holy name and wear it on your neck. Ya. Jalinlah, ya, seperti Parma tadi kan ahli sekali membuat galan, ya, membuat kalungan bunga menusuk, ya, menjadi galan, ya. Nah di sini Srila Krishnadas Kaviraj Goswami memohon kepada kita semua untuk menjalin nama suci ini, mantra Hare Krishna ini, ya, diikat, kemudian dijadikan kuntimala kita, maksudnya. Steering this verse on the thread of the holy name, ya, and wear it on your neck, ya. Jadi, ya, jalinlah nama suci ini, ya, dan jadikan dia kuntimala, taruh di leher kita. Artinya apa? Jalin sloka ini dalam dijadikan seperti kartimala, ya. Sloka ini dijadikan kartimala, ya. Jadi dan ucapkan nama suci, ya, dan digunakan itu sebagai kuntimala, kantong di leher kita. Artinya kita harus selalu ingat dengan sloka ini dan kita harus selalu mengucapkan nama suci dengan baik, seperti itu maksudnya. Prabu Ajna Karae Sloka Acarana Awasyapa Ibitabe Sri Krishna Charana. One must strictly follow the principle given by Lord Chaitanya. Jadi setiap penyembah hendaknya dengan penuh ketaatan, ya, mengikuti ajaran yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu in this verse, di dalam sloka ini, ya.
then one will certainly achieve the lotus feet of Krishna. Ya, kalau kita selalu mengikuti perintah dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu dari sloka ini, ya, pada sloka ini, maka kita pasti akan mencapai sukses dan mencapai pada kaki Padma Sri Krishna. Apakah semua ingin mencapai sukses untuk mencapai pada kaki Padma Krishna? Ya. Hah? Remang sekali. Apa masih ngantuk? Ya, kita harus semangat. Ya. Kalau kita tidak mencapai pada kaki Padma Krishna, kan sia-sia hidup kita sebagai manusia, kan? Ya. Kita sudah diberikan kelahiran sebagai manusia pada zaman sekarang ini, ya. Dan karunia yang begitu besar kita dapatkan, dan karunia besar ini tidak dalam setiap yuga ada, ya, dan tidak pada setiap zaman ada, ya. Hanya dalam satu kali dalam satu hari Brahma. Bayangkan berapa juta tahun itu, miliaran tahun itu, ya. Dan kita sesungguhnya adalah umat manusia yang paling mujur di seluruh ciptaan, karena kita lahir di zaman Kali Yuga, di mana Kali Yuga sekarang ini adalah Kali Yuga yang khusus, ya, karena sebelumnya dua para yuga dan juga dua para yuga yang khusus, karena Krishna personal Tuhan Yang Maha Esa muncul, ya, pada dua para yuga yang lalu, dan setelah beliau mengakhiri lilanya, maka Sri Chaitanya Mahaprabhu datang untuk melanjutkan mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Sri Krishna, ya. Dan ini hanya terjadi satu kali dalam satu hari Brahma. Betapa munculnya kita sebenarnya. Karena itu mari kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk mengorbankan satu hidup, mempersembahkan satu hidup untuk sadarkan Krishna, ya. Jangan disia-siakan, ya. Masih dengan serius kita mengucapkan mantra Hare Krishna ini, dan jadikan sloka ketiga dari Siksastaka ini menjadi selalu kita ingat dan dijadikan kantimala kita, seperti itu, ya. The most important thing is that, hal yang terpenting adalah, ya, in order to get love for Krishna, one has to become very humble. Jadi dalam usaha kita untuk mendapatkan cinta kasih Krishna, maka kita harus menjadi sangat rendah hati, ya. If there is pride, false ego, one cannot get Krishna prema. Tapi kalau hati kita, pikiran kita dirasuki oleh ego palsu, kesombongan, keangkuhan, maka kita tidak akan mendapatkan Krishna prema, ya. Only those who follow the instruction of given by Mahaprabhu in this sloka can obtain Krishna's lotus feet and the love of Krishna, ya. Hanya mereka yang mengikuti perintah Sri Chaitanya Mahaprabhu yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam sloka ini akan dapat mencapai pada Krishna, kaki Padma Krishna, dan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna, ya. Jadi itu kesimpulannya, ya. Saya ulangi lagi. The most important thing is that, hal yang terpenting adalah dalam usaha kita untuk mendapatkan Krishna prema, untuk mendapatkan cinta kasih Krishna, maka kita harus menjadi humble, ya. One had to become humble, ya, very humble. If there is pride, false ego, jika ada rasa bangga, ego palsu, ya, maka orang tidak akan mendapatkan Krishna prema. Karena itu jauhkan diri kita dari ego palsu, dari kesombongan, dari keangkuhan, ya. Karena hal ini tidak akan mengantarkan kita untuk mendapatkan Krishna prema. Justru hal ini akan menjauhkan diri kita dari Krishna prema ini.
Kan di dalam Bhagavad Gita sudah dijelaskan Dhamma Darpa Abhimanasya Triwidam Narakasedam. Ya. Jadi ego palsu, kesombongan, keangkuhan, ya, kelobaan dan sebagainya. Ini adalah ya seperti jalan tol menuju neraka seperti itu. Ya. Sedangkan kita ikut dalam sadhana Krishna ini adalah ingin mendapatkan Krishna Prema kan? Tapi kalau kita salah jalan, apakah kita mendapatkan Krishna Prema? Ya, akhirnya kita tenggelam di neraka. Ya. Karena itu kita penting sekali seperti ini, kita saling mengingatkan agar kita bisa ya, lurus dalam kesadaran Krishna ini. Only those who follow instruction of Mahaprabhu in this verse, hanya mereka yang mengikuti ajaran dan perintah Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagaimana dijelaskan ya di dalam sloka ini, ya, can obtain the lotus feet of Krishna and the love of Krishna. Mereka pasti akan mencapai kaki Padma Krishna dan ya mengembangkan Krishna Prema seperti itu. Ya. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah semua ingin mendapatkan kaki Padma Krishna? Apakah sudah siap untuk meninggalkan segala ya ego palsu, kesombongan dan keangkuhan seperti itu? Ya, Duskaprena dapi sunicena tarariwa saismuna amanina madanina kita ini sedahari. Ini harus selalu ingat sloka ini, ya, dan dijadikan kantimala, ya, dan kita mengucapkan nama suci terus menerus. Jika tidak demikian, kalau kita ada keangkuhan, kesombongan, ego palsu, iri hati dan sebagainya, walaupun kita terus kemik-kemik pegang japa seperti itu, jelaskan kita sebenarnya tidak berjapa, hanya alfabet, hanya abjad saja yang keluar, bukan nama suci yang keluar. Ya, karena Krishna tidak bisa berkumpul dengan orang iri hati. Ya. Kalau hati kita penuh dengan rasa iri, bangga dan sombong itu, ya, Krishna akan jauh. Ya, karena nama suci juga akan jauh. Ya, seperti itu. Karena itu kita harus hati-hati dan serius dalam sadhana Krishna ini. Mari kita mempersembahkan satu hidup ini untuk ya, untuk tidak lahir lagi di dunia material ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Ya, sedikit tadi dijelaskan bahwa pengucapan nama suci Tuhan dilakukan jika bisa sepenuhnya dilakukan jika kita sudah tidak memiliki keinginan lain selain Sri Krishna kepada Sri Krishna. Bagaimana caranya supaya kita itu hanya tidak punya keinginan lain selain Sri Krishna, sementara dalam kehidupan yang ini kenyataan yang ya karena masih dalam kehidupan gerehasta ya tanggung jawab dan lain sebagainya, supaya kita bisa meminimalisir lah hal-hal itu sehingga kita dapat tahap demi tahap untuk bisa ke jenjang hanya memikirkan Sri Krishna saja. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi sudah diberikan contoh juga dalam lila Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan juga Bhaktivinoda Thakur juga mengajarkan kepada kita. Ya, sebagai grihasta, ya, kita menempatkan Krishna sebagai titik pusat kegiatan kita. Ya. Jadi kita rumah yang kita miliki itu, kalau kita berpikir, oh ini rumah saya seperti itu, ini istri saya, ini anak-anak saya, maka sayalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua itu. Ya, tapi Bhaktivinoda Thakur mengatakan, rumah ini adalah milik Krishna.
Yeah. This is belong to Krishna. Krishna is the master in this house. Krishna. Jadi Krishna lah yang tuan rumah di sini. Saya hanya sebagai pelayan. I am his servant. Yeah. My wife also his servant. All my children also is all of the servant of Krishna. Yeah. Jadi segala hal yang ada di rumah ini adalah milik Krishna. Saya hanya sebagai caretaker, saya hanya sebagai penjaga saja. Ya. Karena bukan saya yang punya ini, maka Krishna yang bertanggung jawab atas semuanya seperti itu. Kalau kita bisa mempunyai kesadaran seperti ini, maka Krishna bertanggung jawab sepenuhnya pada diri kita. Itu. Walaupun ini mungkin sulit kan? Ya. Tapi tahap demi tahap. Kalau kita menyibukkan keluarga dalam pelayanan dan itu menjadi pusat atau fokus kita seperti itu. Kita menempatkan diri kita sebagai pelayan. Bukan berarti kita kalau ini bukan milik saya lagi dan milik Krishna, biar Krishna aja yang ngurus itu. Ya, kan tidak seperti itu kan. Justru karena ini adalah milik Krishna, ya, kita harus mengurusnya lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan ini milik saya, kita bisa seenaknya bertindak pada anak, kepada istri seperti itu. Bisa kadang-kadang justru kita melakukan kekerasan pada istri ataupun suami melakukan kekerasan pada istri. Kadang-kadang istri pun bisa melakukan kekerasan pada suami. Begitu juga bisa melakukan kekerasan pada anak-anak kita. Tapi kalau kita mengerti ini adalah Krishna jiwa, ini adalah milik Krishna, ini adalah anak-anak Krishna, ini adalah pelayan-pelayan Krishna. Bagaimana saya dapat menyakiti mereka? Seperti itu. Kan? Jadi kalau ini kesadaran ini yang kita kembangkan di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka Krishna lah. Karena kita adalah melayani Krishna, adalah sesuatu milik Krishna, maka kita harus menjaganya dengan lebih baik lagi seperti itu. Ya, kita memperlakukan semua jiwa, istri, anak-anak dan sebagainya sebagai pelayan-pelayan terkasih Krishna. Dengan cara demikian inilah disebut dengan belajar yang menghormati semua jiwa adalah milik Krishna, kan seperti itu. Ya. Ini ada lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur. What's that song of Bhaktivinoda Thakur? Prabhu. Song of Bhaktivinoda Thakur explain that everything is belong to Krishna. I am only the caretaker in this house. Like that. You remember that song? मानव जन्म लभ्यास You are the master in this house. I am only caretaker. Everything is belong to you, like that. Maybe you can try to find it. You bring the book here? Yeah. Nah, Guru Maharaj senang sekali dengan lagu ini, ya, karena menggambarkan bagaimana kita menjalani kehidupan swasta yang sebenarnya seperti itu. Cara putra nija. What I call wife, children, everything is your servant and maid servant. All belong to you. पुत्र निज देह कुटुंब पालने दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने
জীব বলে আমি করি শ্বেত জীবকে করিতে পারে তুমি না করিলে আশা মাত্র জীব করে সব ইচ্ছা ফলে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি দেব তোমার দেহে ভালো মন্দ হইলে নাহি মোর ভক্তি বিনোদ নিজ স্বতন্ত্র তেজিয়া তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Nitya Gaura, Hare Bol. Jai Bala, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jai Bala, Hare Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. The meaning, little bit, Udia. you say it in English. Just the point. My wife, children, my Myself, body, yeah. my family, always thinking Yeah. so much desire for Yeah. our family. Ya, kita sebagai gilasta pada umumnya kita berpikir ya bagaimana melihara badan kita, istri kita, anak-anak kita, rumah dan sebagainya. How to source money? Ya, bagaimana saya bisa menghasilkan uang ya untuk memelihara mereka Then I semua. maintain my Ya, family. family. Ya, untuk bisa memelihara keluarga. Now I surrender to you. You maintain my family. Ya. Dan sekarang saya berserah diri sepenuhnya kepada Anda. Maka Anda lah yang mempunyai kewajiban untuk memelihara kami semua. You maintains. You know I am your. Ya, Anda tahu bahwa hamba ini adalah milik Anda, penyembah Anda. I am your seva. So much happiness. Ya, dan ketika kami melakukan pelayanan pada kaki Padma Anda, kami merasa sangat bahagia. Your desire, all karma can
Ya, I do. baik hanya atas keinginan Anda, maka segala karma yang kami lakukan, ya, Anda bisa menghapusnya seperti itu. Jiva saying I working. Ya, tapi kita sebagai jiwa, karena ego palsu kita mengatakanlah sayalah yang melakukan ini semua. Jiva is nothing. Jiwa tidak dapat melakukan apapun. You are everything. Ya, Anda lah yang melakukan segalanya. I serve you. My house all bad, good, all can. Dan saya berserah diri dan melayani Anda segala hal yang baik ataupun buruk yang terjadi di rumah Anda, karena Anda bos di sini, Anda lah yang bertanggung jawab atas semua itu. All desire I can give you, then I for sebai. Ya. Dan apapun yang menjadi keinginan kami, keinginan hamba, kami serahkan sepenuhnya kepada Anda. Dengan demikian, ya, dengan demikian hamba hanya melayani Anda sepenuhnya. Bhakti Vinada. So much seva then akinca. Ya. Ya, kemudian karena Srila Bhaktivinoda Thakur mau sepenuhnya mempersembahkan dirinya, ya, dalam pelayanan bakti pada Krishna, maka Bhaktivinoda Thakur mengatakan akincana. Artinya saya adalah orang yang paling miskin, ya, secara material. Karena segala sesuatu sudah diserahkan pada Krishna. Krishna pemilik segalanya. Ya. Itulah bagaimana cara menjalani kehidupan biasa, ya, serahkan segala sesuatu pada Krishna. Krishna yang ambil tanggung jawab sepenuhnya. Ya. Silakan yang lain, masih ada pertanyaan kah? Silakan Bro. Ya, sebentar. Yang dijelaskan tadi, kunci sukses itu adalah kita harus menghindari jenis kesalahan. Iya. Bahkan jenis kesalahan itu diantaranya yang pertama adalah menghina. Kedua, ya, ya. Karena itu adalah inti dan vital dalam sistem Ya. kerja. Bahkan ribuan kali kita mengucapkan nama suci ini, jadi itu tidak mampu menanggulangi Ya, kesalahan. Ya. toh masih ada juga bahkan dalam ISKCON ini terjadi seperti itu, membedakan guru Prihasta, guru Brahmacari, guru Sannyasi, atau dari mana dia. Nah ini yang mohon penjelasannya, mudah-mudahan kami bisa mengabdikan diri dalam penjelasan tersebut. Ya. Jadi kita dalam masyarakat kita, dalam Saran Krishna ini, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan karena kita belum murni sepenuhnya, ya, karena kita belum berserah diri sepenuhnya kepada guru kita, maka, ya, kita masih dipengaruhi oleh triguna. Jadi mentalitas yang ketika kita belum menjadi penyembah itu masih terbawa pada diri kita. Ya. Itu sebenarnya penyebabnya. Ketika kita menjadi penyembah dan sepenuhnya kita berserah diri pada guru kerohanian, maka sebenarnya kita tidak memiliki kemerdekaan lagi. Kan itu diajarkan. Tapi kita kan, ya, masih memegang, ya, seberapa sih yang kita persembahkan pada guru kita. Ya. Krishna sudah menjelaskan, ya tamam prapadyante tam stataiva bhajami aham
mama watante manusia perkasa salasa. Wahai Bapa, sejauh mana orang berserah diri pada diriku, ya sejauh itu pula aku membalasnya. Semua jalan, ya semua orang mengikuti jalanku. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Krishna. Apakah orang menempuh karma marga, jnana marga, ataupun yoga marga, ataupun bhakti marga, itu kan semua Krishna yang menentukan. Bukan berarti karena Krishna menentukan bahwa kehasilnya akan sama, kan itu penafsiran orang pada umumnya kan. Jadi dalam ajaran Krishna ini, karena itulah kita hendaknya ya betul-betul serius dan mendengarkan ajaran yang telah disampaikan oleh para acarya kita, Srila Prabhupada, ya, guru-guru kita dan sebagainya seperti itu. Dan belajar seperti dalam ya kembali kepada kuncinya ya sloka ini. Ya. Jadi apapun yang sudah ditetapkan oleh para oleh kitab suci, oleh organisasi kita seperti itu, ya kita harus menerima. Ya kita ambil contoh sekarang di Indonesia ini, kan orang banyak yang tidak setuju sebelumnya kan, karena itu ada pemilihan kan, pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan calon yang ditetapkan seperti itu. Ya. Tapi kalau orang sudah memenangkan pemilihan itu, ya maka seluruh warga Indonesia harus menerimanya, kan seperti itu. Kan? Ya. Begitu pula kita di dalam ajaran Krishna ini, ya ambil contoh seperti sekarang saya mengambil pelayanan sebagai guru, ya. Karena masih ada polemik, masih ada di antara para penerima itu seolah-olah tidak bisa menerima seperti itu, kan? Ya. Jadi saya mendapatkan tugas ini ataupun dalam posisi ini karena sama sekali bukan keinginan saya. Ya. Saya sudah berulang kali menolak. Ya. Tapi saudara kami, Guru Maharaj Chaitanya Chandra Guru Maharaj, karena saya memahami beliau adalah dijadikan guru juga oleh Srila Gurudev. Karena ketika kami bercakap-cakap dengan beliau di Gadegiri, ya saya sampaikan seperti itu. Anda adalah dalam kedudukan seperti ini adalah atas karunia Gurudev. Ya. Jadi karena itu saya menghargai Anda sama seperti Gurudev. Apapun yang Anda perintahkan, saya menerima itu sebagai perintah Gurudev. Ya, seperti itu. Dan dia mengatakan karena itu sekarang saya menyuruh atau memerintahkan kamu untuk mengambil tanggung jawab ini seperti itu. Dan saya sudah menolak. Tapi akhirnya dengan tegas beliau mengatakan sebelum kami balik ke Bali pada waktu terakhir di sana, Guru Maharaj, saya berdoa pada Gopal, pada Krishna, semoga Guru Maharaj bisa sehat sebagaimana mestinya, sehingga dapat memberikan karunia pergaulan lagi kepada murid-murid anak, kepada kami baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu dengan reaksi dia dengan tegasan, I told you already. Gitu. Saya kadang-kadang ini saya tidak akan bisa lagi keliling. Karena itu saya perintahkan kamu untuk mengambil tanggung jawab ini. Seperti itu. Ya, karena saya ngambil itu sangat serius. Kemudian saya pulang ke Bali, kemudian kebetulan judisi kita Maharaj Rameswamy ada datang ke Bali. Saya sampaikan ini kepada beliau, gitu. Justru beliau merespon dengan sangat serius begitu. Kan saya sudah lebih awal baru ketika guru kamu berpulang, saya kan sudah memberikan perintah kepada kamu seperti ini, gitu beliau bilang. Karena memang waktu Srila Gurudev berpulang, Maradami pas datang ke Bali, beliau mengatakan, guru kamu ambil tanggung jawab sebagai guru sekarang. Tapi ketika itu saya marah. Apalagi untuk jadi guru, saya berpikir jadi penyemah aja belum serius seperti itu.
Ya, dan saya balikkan, kenapa Anda tidak jadi guru Maret? Anda kan sudah murid Pramuka dan lima yang senior begitu. Ngapain saya ambil tanggung jawab berat, cukup jadi siksa guru saja keliling mengajarkan seperti itu. Ya, jadi kalau Anda begitu, apalagi dengan saya bilang gitu. Ya. Dan ketika saya melaporkan hal ini kepada beliau, dan beliau langsung merespon dan menunjuk menyusun karena beliau mengerti tata cara bagaimana mengajukan permohonan itu. Beliau yang menyusun panitia. Ya. Karena harus ada panitia paling tidak terdiri dari 10 orang penyewa senior di lingkungan tersebut atau di negara itu, ya, dan memberikan rekomendasi dan mengajukan kepada JBC seperti itu. Ya. Beliau yang menunjuk, ya, di tempel ini, di tempel ini seperti itu. Ya. Dan beliau juga memberikan kontak daripada komite JBC, ya, anggota JBC yang menjadi guru komite istilahnya. Ya. Beliau yang memberikan nama, beliau memberikan alamat email dan sebagainya seperti itu, supaya kita dan beliau mendiktekan apa yang harus saya sampaikan seperti itu. Jadi begitu beliau menjadikan hal ini. Dan di samping itu Guru Maret Laku Chandra Swami juga mendukung, dan beliau memang dari awal juga menginginkan seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi ada problem juga, kenapa kok Grihasta menjadi guru begitu, ya. Ada yang menyarankan saya harus mengambil paling tidak pakai saffron ataupun jadi wanaprasthi dulu seperti itu, ya. Karena yang ditetapkan saya perintahkan memang sebagai Grihasta guru begitu, bukan, tidak ada perintah untuk menjadi sanias ataupun menjadi wanaprasthi terlebih dahulu begitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa hanya dengan mengganti pakaian kita akan menjadi hebat begitu, artinya kan kita memuja pakaiannya. Kan saya sering berseloroh kepada teman-teman ataupun para penyewa, ya kalau mereka lebih menghormati pakaian, gak mereka pakai pakaian sarpro di sana itu puja dan minta kelas dari sana seperti itu kan. Ya. Jadi ini hal yang patut kita karena di kalangan ISKCON sekarang ini juga banyak sekali Grihasta guru. Ya. Bahkan di teman-teman Injil Chaitanya Mahaprabhu itu kebanyakan Grihasta beliau itu. Selama pendaftar pun adalah beliau Grihasta. Ya. Rai Ramananda juga beliau adalah Grihasta. Swarup Damodar Goswami beliau banyak sekali prima beliau adalah Grihasta seperti itu. Maharaj Prataparuda beliau adalah Grihasta juga, tapi beliau menjadi prima muni Chaitanya Mahaprabhu. Jadi ya, kita hanya menerima apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan kita, oleh JBC dan sebagainya seperti itu. Ya. Kenapa kita memasalahkan yang tidak pantas kita? Bukan ranah kita seperti itu. Hanya orang kembali jadinya, hanya orang iri yang memasalahkan seperti itu kan. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai penerima apapun yang sudah ditetapkan oleh JBC, karena Srila Prabhupada mengatakan JBC adalah ya, seperti perwujudan dari diri saya sendiri seperti itu kan. Ya. Artinya kan Prabhupada juga sudah menetapkannya seperti itu. Kenapa kita tidak belajar untuk ikut begitu? Ya. Nah ini yang perlu dipahami seperti itu. Jadi karena saya sudah diberikan tugas seperti ini, ya saya harus mengambil tanggung jawab ini seperti itu. Ya. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah kan? Ya. Untuk duduk di atas biasa seperti ini tidak, bukan istilahnya ya, bukan
kita menyombongkan diri atau apa itu, sebenarnya Guru dan mengatakan posisi seperti ini adalah posisi yang sangat berbahaya seperti itu. Ya. Dan kalau kita timbul ego palsu dan sebagainya itu, maka kita tidak akan bisa mengemban misi seperti ini. Karena itu, ya kami mohon doa dan karunia Prabu Mataji semuanya, berdoalah agar ya kami dapat terus mengemban melaksanakan tugas ini dengan baik, ya. Dan posisi saya sebagai guru sekarang ini adalah pelayanan kami kepada guru dan kepada organisasi, kepada Prabupa, ya. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ramesh. Ini juga sebagai penghargaan organisasi diskon ini kepada kamu, gitu. Beliau mengatakan karena kamu sudah lebih 40 tahun mendedikasikan hidupmu untuk kesadaran Krishna ini tanpa pernah menyimpang seperti itu. Karena itu sekarang, ya, beliau mengatakan kami sebagai wakil dari DBC, ya, memberikan penghargaan ini, tugas ini untuk kamu lebih lanjut seperti itu. Ya. Jadi saya diberikan tugas ini adalah untuk melakukan pelayanan, ya, untuk melayani Prabu dan Mataji, ya, untuk saling mengingatkan, ya. Karena juga kadang-kadang kalau kita tidak memiliki posisi seperti itu, berkeliling kan orang menjadi campah juga seperti itu kan, ya. Tapi kalau kita sudah diberikan suatu tugas dan posisi seperti itu, ya, kan paling tidak ada beberapa orang yang menghargai seperti itu, mau mendengarkan seperti itu, ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, ya, bahwa sekarang kita ditugaskan seperti ini, ya, tugas saya keliling, ya, untuk memberikan semangat, memberikan, ya, saling memberikan pergaulan di antara kita semuanya untuk tetap bisa bertahan di dalam kesadaran Krishna ini. Itu saja. Karena juga Maharaka Chandra, Maharada Swami mengatakan, ya, karena kadang-kadang diperlukan lokal guru istilah yang bisa langsung berbahasa lokal sendiri, gitu. Ya. Jadi seperti beliau memberikan contoh di Afrika dulu, ketika orang ditunjuk untuk menjadi guru di sana, lokal di sana, seperti itu. Banyak orang yang menentang begitu, tidak setuju. Tapi setelah beliau menjadi, justru orang semua penyua menjadi mendukung, karena mereka untuk berbicara padanya tidak perlu penerjemah lagi, ya. Kan Prabu juga mengalami kesulitan kalau guru-guru kita semua berbahasa asing kan, ya, harus ada penerjemah lagi. Kalau kita bertanya, kadang-kadang kan antara yang bertanya dengan yang menerjemahkan pertanyaan itu kadang-kadang nggak nyambung kan, ya. Sehingga jawaban yang disampaikan juga kadang-kadang nggak nyambung kan, seperti itu, ya. Dan kami ini ditetapkan sebagai Grihasta Guru, artinya karena mayoritas penyembah-penyembah dalam kesadaran Krishna ini adalah Grihasta, ya. Dan kami, ya, diundang ke Afrika Selatan oleh Guru Maharaj di sana, ya, Maharaj Bhakti Chaitanya, karena beliau mengerti kami ini adalah Grihasta. Justru beliau mengundang saya sebagai Grihasta Guru untuk memberikan contoh kepada penyembah-penyembah di sana bahwa seorang Grihasta juga bisa maju dalam kesadaran Krishna, seorang istri juga bisa maju dalam kesadaran Krishna, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah semangat kita. Kalau ada penyembah yang mau maju ataupun para makanya jangan bagus melakukan pelayanan secara, ya, kegiatan domestik begitu, masak dan sebagainya, tugas-tugas seperti. Tapi kalau ada makaji yang ingin belajar, ingin bisa mengerti fatwa, bisa memberikan kelas yang baik seperti itu juga sebenarnya boleh saja kan. Sekarang di India banyak sekali para makaji yang bisa memberikan kelas, misalnya ikut Bhakti Sastri, Bhakti Wibawa dan sebagainya, Bhakti Vedanta seperti itu.
mereka belajar dan mereka bisa memberikan kelas dengan baik sekali seperti itu. Ya. Jadi seperti sudah Prabhupada sendiri tidak membedakan. Ya, di awal Sri Krishna ini berkembang, Prabhupada mengirim para grihasta untuk memulai Sri Krishna di tempat-tempat tertentu dan mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi warna Srama Dharma ini kan hanya kulit luarnya saja sebenarnya, tapi kita harus mengikuti etika dan tata cara sesuai dengan kedudukan kita seperti itu. Ya. Jadi itu bro, ya kita harus bagaimana kita itu sebenarnya tidak terlalu penting. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi semakin serius ya dalam mengucapkan nama suci, menghindari kesalahan. Dan ya saya memilih topik ini ya karena ini sangat penting sekali, yang paling mendasar. Ya, jadi karena itu di sini disarankan bagaimana menjadikan sloka ini Trinadapi Simicana Paradiwa Saismuna ini menjadi katimala kita, menjadi untuk selalu kita bisa ingat seperti itu, karena inilah dasarnya. Sehingga kalau kita betul-betul bisa mempraktikkan sloka ini dengan baik, pasti kita akan bisa mengucapkan nama suci dengan baik. Ya. Mari kita melindungi diri kita dari berbagai kesalahan ataupun kekeliruan dengan cara bagaimana? Dengan cara saling mendukung satu sama lain di antara para penyembah seperti itu. Ya. Apa ada lagi yang belum terjawab? Maksudnya sudah. Ya. Tujuan yang menyampaikan ini bukan berarti yang ragu tentang kedudukan Prabu. Ya. Jadi saya ngerti ya. Agar semuanya tahu. Ya. Kita tidak berbuat kesalahan. Ya. Ya, karena memang seperti itu. Jangankan di mana karena mereka belum mengerti. Di Bali aja sampai sekarang aja masih ada polemik seperti itu. Tapi untuk apa kita ya. Karena tugas saya adalah apa yang sudah diberikan tugas, hanya saya fokus pada itu saja. Orang lain mau bicara apa itu kan bukan urusan kita kan. Sama seperti presiden kita sekarang Pak Prabowo dengan Gibran ya, wakil presiden. Apapun orang yang nggak setuju katakan, itu tetap saja melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden kan. Ya. Karena dia sudah dapat posisi yang tinggi, masa mau ngurus yang ecek-ecek seperti itu kan. Kalau dia fokus saja dengan tugasnya dengan baik, mungkin 5 tahun ke depan lagi bisa dipilih lagi kan. Seperti itu. Ya. Jadi demikian terus, karena ini sudah jam 9, kita akhir sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prabu dan Mataji semuanya atas pelayanan dan sambutannya kepada kami. Semoga kedatangan kami di sini dapat memberikan semangat kepada Prabu dan Mataji semua untuk terus lanjut di dalam kesadaran Krishna ini, melaksanakan bakti dengan lebih baik lagi seperti itu. Jangan takut, jangan mundur selangkah pun dari kesadaran Krishna ini. Ya, karena dunia materi ini memang sudah diciptakan seperti ini, ya. Tidak akan ada kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya di dalam jalan materi. Ya. Karena di sini sudah dipastikan ada kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit seperti itu. Dan itu tidak bisa dirubah karena Krishna yang menetapkan seperti itu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita diberikan kecerdasan untuk memilih apakah kita akan terus mau mengikuti proses itu ataupun kita ingin keluar dari cengkraman dunia material ini. Kan itu aja sebenarnya, sederhananya. Ya. Orang yang cerdas seperti kita sekarang ini duduk di sini, ini adalah orang-orang yang cerdas. Ya, hanya orang-orang pilihan yang bisa
ikuti kesadaran Krishna ini dengan baik kan? Ya, apakah sembarang orang bisa ikut? Ya, kan sudah jelaskan Brahmanda, Brahmite, Kaum Bhagawan Jiwa, Guru Krishna Prasada Paya Bhakti Lata Bija. Ya. Jadi sang jiwa itu sudah mengemara dari Brahmanda atau dari satu alam semesta ke alam semesta yang lain, dari satu planet ke planet yang lain, kemudian dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu badan ke badan yang lain. Ya. Dan akhirnya kita mendapatkan badan manusia. Ya. Dan badan manusia ini juga sangat jarang didapat itu. Dan lama manusia jangan kan itu jelasan. Ya. Tadapi drom atadam. Dan dalam badan manusia ini juga penuh dengan kesulitan. Ya. Jadi mereka yang sungguh-sungguh sangat beruntung, roh-roh jiwa yang sungguh-sungguh jiwa-jiwa atau yang sangat beruntung, ya, atas karunia Krishna mereka mendapatkan guru, dan kemudian atas karunia guru mereka akan mendapatkan Krishna. Kan itu garis besarnya, sederhananya seperti itu. Nah sekarang kita sudah beruntung menjadi manusia, dan yang keberuntungan yang kedua sekarang kita sudah menjadi penyembah, sudah mendapatkan guru. Kemudian langkah berikutnya apa? Sloka inilah yang harus kita ikuti agar kita sukses di dalam perjalanan kita sebagai penyembah, seperti itu kan? Kan ini perintah dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menentukan rumus ini. Kalau kita ikuti rumus yang sudah diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, kan pasti kita sukses ya. Itu. Peganglah erat-erat ini ya. Dari Krishna. Ya. Kami juga mohon maaf jika selama kami di sini ada kesalahan ataupun kekeliruan, kekurangan dan sebagainya. Dan semoga di lain kesempatan yang kami ini bisa meluangkan waktu lebih lama lagi, tidak hanya 2 hari, karena ini waktunya kita terbatas. Ya. Tadi tanggal 9 kami akan berangkat menuju Afrika Selatan seperti itu. Kami juga di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan juga datang di Sulawesi Tenggara, dan mohon maaf kami belum bisa menyampaikan Ya, sudah luar biasa, bro, jangan. Bahkan ke Sulawesi Selatan belum sempat ya. Mungkin nanti balik dari sana baru saya punya Sulawesi Selatan. Ya. Jadi tugas masih banyak, kita harus keliling terus kan. Ya. Ini yang akhir sampai di sini. Srimad Bhagavatam Purana ki jai, Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Gauranitai ki jai, Prabhupada ki jai. Semoga sering bisa datang. Diikuti oleh ini serabunnya juga. Dengan waktu dan mengizinkan pasti, karena ini tugas kan harus diemban dengan baik seperti itu.